pelajaran firman Tuhan yang kita belajar selama ini. Maaf, saudaraku, puji Tuhan. Dan tema besarnya saya ingatkan terus ya untuk kita di gereja ini ya. Sebetulnya apapun yang diajarkan nantinya, tema apapun, judul apapun, ya topik apapun, nanti mengerucut atau ujung-ujungnya adalah kepada suatu sampai pemahaman ya tentang mengenal Tuhan dan karyanya. Ya, sambil diingat dulu. Apa saudaraku? Mengenal Tuhan dan karyanya. Dan Anda hidup, karya itu apa sih? Perbuatan-perbuatannya. Itu kan perbuatan Tuhan, menolong anaknya. Ya, ya toh, tadi lagu awal tadi apa itu? Banyak yang telah Tuhan perbuat. Perbuatan Tuhan banyak, ya rancangan yang indah, Tuhan turut bekerja. Jadi Anda dengan mengenal Tuhan, nanti Anda akan mengenal apa yang dikerjakan Tuhan gitu loh. Dan Anda akan hidup di dalamnya. Amin, saudaraku. Hidup dalam karyanya Tuhan yang luar biasa, yang indah tadi. Karya Tuhan itu karya yang damai sejahtera, karya keselamatan. Ya, itu nanti ujungnya ke sana. Ya, sampai ke sana. Dan kita akan lanjutkan kalau minggu lalu. Ya sambil pemanasan dulu, saudaraku ya. Tisu saya habis. Tidak ada tisu ya? Tidak ada. Waduh. Tidak apa-apa, sudah. Saya ada ini tisu basah tapi wangi banget. Tidak apa-apa, sudah. Oh ya, makasih. Saudaraku, saya tuh rindu sebenarnya kalau di Kersel ya, ini sebelum masuk ya. Itu sebetulnya saya tahu banyak kesulitan ya, ada yang jaringannya sulit ya. Sehingga putus-putus ya, kesulitan di jaringan. Atau sibuk ya karena banyak kerja juga malam atau capek habis pulang kerja larut malam. Saya enggak masalah, jadi yang penting itu bukan tatap mukanya sebenarnya. Tujuan saya sudah sharing sama Mas juga ya. Yang penting itu enggak masalah tatap muka langsung atau online ya. Yang penting itu Anda mengerti gitu loh. Apa yang diajarkan di gereja ini, apa yang Tuhan sedang bicara ya. Firman, logosnya Tuhan, hikmatnya Tuhan disampaikan buat gereja ini, Anda bisa nangkep gitu loh. Jadi saya puji Tuhan Mas Fandi ini kok memunculkan ide buat saya. Dia ini sering tanya saya, saudaraku. Ya, saya lagi repot aja, masuk. Enggak apa-apa, kan jawabnya enggak harus hari itu ya. Kadang cepet-cepet jawab malah. Jadi gini, rencana saya yang kemarin dia WA ya, makanya tanya lagi, tak masukkan WA grup aja. Jadi kalau tanya ya, saudara kalau ada pertanyaan, masukkan kemana saudaraku? WA grup, enggak apa-apa. Ya nanti belum saya jawab, cuma tak kasih ayat aja kemarin. Coba renungkan sendiri dari ayat. Dia tanya tentang kitab kehidupan. Itu banyak ayatnya sebenarnya. Nanti nama kita itu tercantum dalam kitab kehidupan. Yang tidak tercantum, bablas, angin. Takut banyak dia tanya, Wah, ini gimana kitab kehidupan sama panggilan-panggilan. Pinter dia tanya. Wes tak kasih ayatnya, nanti jawabannya Kersel aja ya. Lah pikir saya nanti sekalipun Anda tidak bisa mengikuti Kersel, enggak apa-apa. Saya bukan tipe orang yang wajib enggak. Yang penting Anda bisa nangkep gitu loh. Apa yang kita perbincangkan, kita ajarkan, ya kita sharingkan. Jadi itu saudaraku ya, paham ya. Jadi silahkan Anda kalau yang enggak bisa ikut, tanya-tanya atau apa ya. Jadi yang Anda belum ngerti tanya ya lewat chat, atau mungkin rekaman suara juga bisa, kalau perlu video. Salam pastor, saya belum ngerti ini, nggak apa-apa, paling 1-2 menit, 3 menit bisa misalnya ya. Nanti setelah Kersel, kita Kersel dulu, yang ikut sharing silahkan, setelah itu nanti baru kita, saya akan buat jawaban ya, entah nanti tertulis ataupun ya secara rekaman, video juga, nanti gitu aja lah ya. Jadi mulai nanti pulang gereja silakan ya, atau setelah khotbah ini mungkin ya nanti saudara mau chat ya, pertanyaan di grup, enggak apa, dikumpulin dulu. Nanti Kamis waktu Kersel, setelah Kersel nanti saya akan jawab, termasuk kitab kehidupan tadi ya. Yang namanya tidak tertulis, wah biku dah, namaku tertulis gak ya? Ayo, Anda namanya tertulis gak di situ? Anda kitab kehidupan itu kan di situ ya, namanya, ya tak kasih ayat itu banyak itu. Namanya yang tidak tertulis, bahkan ada doanya Musa, lebih baik kau hapuskan kalau waktu Tuhan menghukum orang Israel, Musa jadi pembela. Jangan Tuhan, lebih baik kau hapuskan, coret namaku dari kitab kehidupan. Wah, ada yang dihapus. Disetip ya, saya enggak nakut-nakuti, pendeta itu pinter kalau nakut-nakuti, biar jemaat tambah sungguh-sungguh ya, tapi saya bukan tipe itu. Ya, paham ya masalah Kersel. Amin saudaraku, ya. Jadi enggak apa-apa Anda enggak ikut. Kalau anglo itu enggak tahu, depot itu ya sambil kerja dinyalain,
Itu denger apa enggak, cuman riwariwi, daripada gitu, enggak usah, enggak apa-apa. Tapi di chatnya atau nanti jawaban-jawaban itu bisa di situ ya. Jawaban kitab kehidupan kemis saja ya, sabar dulu ya. Ayat-ayatnya sudah saya kasih tapi. Oke, kita akan lanjut firman Tuhan saudaraku ya, di mana kita minggu lalu belajar tentang ini, tentang apa firman dan hikmat ya sebagai ekspresinya Allah. Nanti kita akan belajar hari ini ada satu lagi ya, divine expression ya, divine itu ilahi, yang Allah, yang ilahi itu cuma Allah ya saudaraku ya, di luar itu enggak ada. Jadi divine expression, bagaimana Allah itu mengekspresikan dirinya. Ya, nah ini sedikit-sedikit tentang ekspresi. Ya, kita belajar dulu tentang ekspresi. Nanti kita akan belajar hari ini tentang ikon, ya, ikon, ikona theo, ya, gambar Allah. Ikon itu gambar, image of God, atau ikon to theo, ya, gambarnya Allah. Itu paralel juga, sudah belajar paralel. Akhirnya saya Pak Asnan, soalnya minggu lalu mantuk-mantuk ya paralel. Saya cari di kamus bahasa Indonesia biar gampang. Paralel. Paralel itu ternyata saya buka di kamus bahasa Indonesia KBBI. Itu cari di YouTube download banyak bisa di Play Store itu ya. Itu cuma 2 kata ternyata itu menjelaskan sejajar sama mirip. Ya apa penjelasan? Jadi paralel itu apa? Sejajar sama mirip. Nek mirip kita ngerti lah, mirip ya persis gitu ya. Sejajar itu apa? Saya cari lagi di kampusnya, tak terima sejajar gitu ya. Buka lagi sejajar, ada 3 pengertian ya. Yang pertama sebaris ya. Yang kedua sejalan ya, beriringan gitu loh. Jadi kalau saya jalan di sini, Mas Yugir situ, ya ini sejajar gitu ya. Sebaris ya atau berjalan beriringan, sejalan. Yang ketiga sederajat. Ya, sejajar itu sederajat, ya sama, ya posisi apa derajatnya itu sama, itu paralel. Nanti coba kita akan masukkan ke dalam pengertian-pengertian. Nah, kita akan juga belajar tentang ekspresi Allah. Saya harus pakai kata ekspresi karena untuk lebih memudahkan. Sebetulnya bahasa di Alkitab itu penyataan diri, wangel kan saudaraku ya. Allah menyatakan diri. Saya kan pernah tanya, coba ketika ada ayat Allah menyatakan diri dalam pemikiran Anda apa saudaraku? Allah sedang ngapain gitu loh. Allah sedang menyatakan diri loh, angel. Itu bahasa Yunani-nya ada 3, ini ada 4 atau 5, tapi yang lebih umum itu 3. Exegesato, tambah mumetnya, apokalips, wahyu itu loh, apokalips atau apokalupto kata kerjanya, dan yang ketiga tadi apa? Exegesato, phanero, itulah muncul kata teofani, fani, menampakkan itu Alkitab kata menyatakan diri itu dari terjemahan 3 bahasa Yunani ini. Nah, kalau misalnya sedikit-sedikit ya, exegesato itu make clear, membuat menjadi jelas, yang menjelaskan. Makanya ada khotbah eksegesis, khotbah menjelaskan. Jadi waktu khotbah baca satu perikop dijelasin, digali ya, dijelasin. Jadi itu ayat di Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Exegesato, yang menjelaskan. Jadi orang itu tidak pernah lihat Allah. Tetapi Yesus itu sebagai anak Allah itu yang menjelaskan, yang make clear, membuat Allah itu jadi jelas gitu loh. Makanya itu ayat dari satunya, siapa sih anak tunggal ini? Dia adalah sang Logos, pada mulanya firman, itu di satu perikop di situ tentang firman Allah, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah, firman ini yang menciptakan segala sesuatu. Terus 14 firman jadi manusia, 18 firman ini yang menjelaskan Allah itu biar gini nih biar enggak kaget ngantuk ya. Saya dikritik ibu saya, "Kung nek khotbah aja bengok-bengok." Itu biar enggak ngantuk. Ketiduran. Jadi Yesus itu sebagai firman logos waktu jadi manusia disebut sebagai anak Allah itu sedang menjelaskan Allah itu seperti apa, itu exegesato. Apokalips, dikit-dikit ya, apokalips atau wahyu. Jadi, lah saudara coba, saudara sering dengar istilah wahyu. Ngerti enggak wahyu itu artinya apa? Sekarang kita harus pinter sekarang belajar. Dengar aja wahyu, Allah mewahyukan. Nabi terima wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu Sadono jenenge orang. Wahyu apa? Itu namanya sama Dono itu ya. Wahyu siapa itu loh ya. Wahyu. Apa artinya wahyu? Apokalips. Bahasa Inggrisnya kan sama kan? Bahasa Yunani apokalips, bahasa Inggrisnya juga apokalips. Ya, wahyu. Apokalupto, mewahyukan kata kerja. Apa artinya saudaraku? Ternyata artinya unfold. Apa unfold? Menyingkap. Jadi fold itu misalnya kayak lipatan dibuka.
Volt itu melipat, an itu tulisannya, membuka lipatan. Jadi menyingkapkan sesuatu yang enggak ngerti jadi ngerti, disingkap. Hampir sama kan memang seperti eksegesis 1 tadi. Eksegesis. Yang ketiga tadi apa ya? Eksegesis 1 Phanero. Ini soalnya disitulah muncul teofani. Ya, Allah itu roh. Roh itu enggak kelihatan. Tadi kita waktu penyembahan saya sampaikan ya. Nah, ini saudaraku, kita kenapa istilah menyatakan atau saya pakai ekspresi. Phanero itu bahasa kita mungkin paling gampang penampakan, tapi kan tidak enak di Alkitab. Lalu penampakan terjadi, gak enak. Phanero, Allah itu menyatakan diri, itu menampakkan diri. Di Alkitab ada istilah teofani. Theo itu Allah, theos. Fani itu phanero, dari phanero, menampakkan. Theos, Allah menampakkan diri. Lah, makanya wujudnya bisa macam-macam, ya kan? Bisa api, Musa, tiba-tiba ada semak belukar waktu lagi jalan di gunung gitu kan. Lagi menggembalakan, tiba-tiba ada api yang menyala-nyala, ada apa? Semak belukar yang menyala-nyala tapi kok enggak terbakar gitu loh. Kok tidak terjadi kebakaran, ada apa? Ini teofani, salah satu teofani, salah satunya. Datang, tiba-tiba ada suara, Musa tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus ya karena kehadiran Tuhan. Itu teofani, saudaraku ya. Tapi ini sini saudaraku perlu Anda ngerti, bukan api dalam arti, coba kalau itu api beneran, terbakar enggak kalau ada hutan, kena api, entek saudaraku, itu enggak. Jadi semak belukar itu cuma menyala-nyala. Itu teofani. Di Gunung Sinai, Allah itu menampakkan diri dalam api. Gunung itu nanti satu ayat luar biasa. Api itu nanti lain kali kita belajar. Itu peristiwa itu ternyata persis dengan baptisan. Wadah itu dahsyat itu. Ya, api yang menyala-nyala di gunung, terus ada suara. Ya. Terus ada lagi teofani, menampakkan diri dalam wujud manusia. Berapa kali ditemui. Abraham, Allah datang, malah makan bareng ya, dibuat dijamu makan. Allah bisa menampakkan diri jadi manusia. Ya, nah itu makanya kenapa ini bisa menjawab gini. Kadang-kadang pemikiran kita kenapa Yesus Allah waktu jadi manusia, kenapa kok harus lewat rahimnya Maria? Ya, maka saudara Muslim itu yang kritis tanya, itu kan rahim itu kan kotor gitu ya. Lahir Allah kan suci kok kotor lah, kamu ya kotor. Rahim kok kotor itu pengertian yang bagaimana? Lah manusia tuh lahir lewat itu, mau lewat mana lagi? Lewat telinga masa saudaraku ya. Ya tetap lewat rahim seorang ibu. Lah kalau Allah tiba-tiba turun jadi manusia langsung, pernah itu terjadi, yaitu waktu teofani itu kan. Itu sudah terjadi. Nanti itu ada jawaban nanti kalau Paskah. Kenapa Yesus harus lahir sama seperti kita? Itu dikatakan menjadi sama seperti kita, manusia ini. Kalau teofani itu beda. Jadi manusia tapi enggak sama dengan kita. Tubuhnya tubuh surgawi misalnya. Walaupun bisa dilihat, bisa makan, beda. Nanti itu bisa menjawab kenapa harus jadi sama seperti kita. Kalau Paskah ingat, supaya menjadi korban yang menebus dosa. Manusia yang berdosa. Menjadi sama. Supaya bisa nebus yang berdosa ini loh, nanti penjelasan itu teofani. Ya, lah saya akan bicara tentang ekspresi. Makanya saya pakai istilah ekspresi ini di Alkitab enggak ada. Saudara cari ekspresi enggak ada. Ini hanya membantu untuk Anda mengerti. Ya ini padanan kata, paralelnya, mirip gitu loh saudara pengertiannya. Supaya Anda ngerti. Kalau saya pakai istilah Allah menyatakan diri, lalu Allah, Anda hanya dengar aja mantuk-mantuk tapi bodoh menyatakan diri itu. Enggak jelas. Ekspresi, saya akan coba kasih, soalnya bahasa anak muda sekarang kan sering dengar istilah ekspresi. Saya akan coba masuk begini. Yang paling gampang manusia dulu, karena kita manusia. Saya mau tanya, gimana cara Anda mengekspresikan diri Anda? Anda itu loh, mengekspresikan dirimu itu dengan cara apa? Menyingkapkan dirimu, aku lo eksis, aku lo ono wonge. Aku itu lo ada. Ya toh, engkau mengekspresikan diri, menunjukkan diri, menyatakan diri, menjelaskan bahwa dirimu ada itu lewat apa biasanya? Secara umum. Ya dua, benar, perbuatan sama perkataan. Perkataan itu juga membuat kita jadi ngerti ini eksis. Enggak usah sini saya kasih contoh aja. Saudara ketika ada dengar guguk, Anda belum lihat wujudnya. Ada guk. Apalagi yang lari enggak kira-kira saudaraku? Karo gede itu kan hanya kecil, suaranya gede. Anda walaupun dengar suara, belum lihat orang, Anda tahu itu siapa? Anjing, masuk kucing. Kalau meow, tahu bahwa walaupun enggak lihat orangnya, itu ekspresi gitu loh. Contoh suara, ya, ada suara.
Ya kan? Oh, ada kucing. Apalagi istri saya paling enggak senang. Apa memeti kawin kucing kawin. Wah, pegel aku. Wis suami enggak ada. Kucing kawin mingin-mingin. Loh, cara gini, enggak coba. Ini belajar tentang ekspresi. Ini biar sambil kalau enggak gini ngantuk nanti. Jadi gini coba, ketika Anda dengar kucing, ya saya enggak bisa nirukan sih kucing kawin. Siapa yang bisa menirukan kucing kawin? Apa gitu aku? Sri pinter paling Sri aja. Jaluk kawin ayo. Corona sampai yang lain daftar kawin jangan dulu ya koh ya. Saya pikir apa? Ya apa saudara? Lina mungkin. Dia jengkel. Jauh suami ketemu seminggu sekali. Siapa saudara? Loh, gini Mas, ketika Anda dengar suara, pernah enggak dengar suara kucing kawin? Pernah? Oh, buntung malah enggak pernah. Ya apa sih? Wah, sulit menjelaskan. Jadi ketika ada suara, gini loh, kucing perempuan atau laki kayak lagi, ayo kita pacaran yuk. Bahasa mereka ya. Nggak bisa niru ya. Lah, bayangan Anda, makanya istri saya marah-marah kan, walaupun dengar suara. Perasa diiming, kayak ada pasangan yang sedang bercumbu gitu. Nah, walaupun kucing. Jadi walaupun Anda cuma dengar suara, tapi sudah ada bayangan. Ngerti mas saya? Ini kayak contoh yang paling gampang ya. Jadi ketika Anda, tadi kayak apa? Kaing. Anda cuma dengar suara. Saya niru enggak bisa. Yang pintar niru suara siapa? Ada suara kaing. Anjing kepinjak itu. Kaing. Anda kan walaupun enggak lihat, tapi dengar suara, Anda ngerti bahwa ada anjing sedang, bukan ayam. Kalau buntung mungkin ayam contoh. Anjing sedang kesakitan. Kalau PT apa Bu? Pernah dicocok PT? Apa? Koko. Apa? Kalau ayam kepijak, apa kaman dicocok ayam ya? Enggak tahu, mesti karena mijak ayam ya mungkin. Ngasih makan ayam dicocok ya. Kersel kesakitan. Ya karena dipinjak. Jadi Anda waktu dengar suara, Anda sudah punya apa? Imajinasi, bayangan. Itu seperti itu kira-kira. Jadi ketika Tuhan ngomong, Anda langsung punya, oh Allah itu mengenal Tuhan. Makanya firman itu ekspresinya Allah itu di situ. Makanya perkataan itu mengekspresikan pribadi yang berkata-kata. Termasuk, saya enggak usah ngasih contoh manusia, kucing aja tadi loh. Bisa mengekspresikan, kaing. Oh kaing kok kucing. Ayam, anjing. Kalau kucing mau kawin ya, itu njaluk kawin. Kadang istri saya, kon kok ngerti? Iya aku ngerti. Kon ngerti bahasa kucing. Nah, kadang dia bisa mendefinisi sendiri. Itu minta kawin. Gak kamu tak. Minta dideketi suaminya terus. Kadang bisa kayak menafsirkan gitu loh ya. Makanya ya eksegesa itu Yesus yang menafsirkan. Itu artinya juga tafsir. Jadi yang menafsirkan Allah itu ya Yesus. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak bisa. Nabi bisa menyampaikan firman, tapi tidak bisa mengekspresikan, menjelaskan, menafsirkan sejelas Yesus, tidak bisa. Nah nanti kita akan belajar ikon ini ya. Oke sebelum ini anunya dulu. Tadi perbuatan. Nah ini perbuatan. Kalau manusia bisa mengekspresikan dirinya melalui perbuatan, karena kelihatan. Ya toh? Ada suara. Nah kalau suara kan walaupun tidak kelihatan masih tahu, oh itu anjing kecepit. Kucing minta kawin. Gitu. Ayam minta makan, enggak tahu buntung yang piara ayam kalau minta makan suaranya gimana Bu? Dem. Wek lah bebek. Oh melek. Sampai apal kan karena miara. Jadi walaupun kita enggak lihat suara bisa mengekspresikan, bisa menjelaskan. Ya itu tadi ya. Nah sekarang fisik bisa, karena ada fisiknya bisa tadi perbuatan kelihatan toh. Misalnya mimik wajah saja saudaraku. Saya kalau misalnya marah, enggak bisa ngasih contoh. Marah tuh ketika melotot, ya. Terus ngiler, bukan marah. Melotot. Ya apa marah tuh? Melotot. Kupingnya berdiri. Loh, walaupun enggak ngomong, kan perbuatan itu tahu bahwa lagi marah. Oh itu ya. Ya toh. Kan lagi kangen gimana? Oh, istri saya tak panggil di sana.
Wajah kangen suami gimana? Oh, ya Walin, gimana gitu. Terus apa, kan ekspresi baik itu wajah maupun fisik. Atau kalau saya begini ya, gini nih, tahu enggak saudara? Ini ada dua, lapar apa sakit perut ya. Bisa salah. Jadi manusia itu mengekspresikan dirinya bisa lewat perkataan maupun perbuatan. Nah sekarang masalahnya, kalau mayat, saya kan udah kasih contoh itu, kapan sampaikan ya. Mayat itu walaupun manusia, nanti ini jawabannya, kenapa kok dia tidak bisa mengekspresikan? Saya tanya, mayat bisa enggak mengekspresikan dirinya? Sudah enggak ada suaranya kan? Masa ada mayat bersuara? Mayat. Lari semua. Atau wajahnya. Kan enggak bisa, sudah enggak ada ekspresi. Kenapa mayat enggak bisa mengekspresikan dirinya lagi? Enggak bisa menyatakan eksistensinya lagi. Karena sudah tidak ada kehidupan. Jadi yang membuat orang bisa mengekspresikan dirinya itu karena ada kehidupan di dalamnya. Dan yang kedua ada hikmat, ini penting. Saya jelaskan, orang gila. Orang gila hidup enggak? Ada kehidupan. Hikmatnya ada enggak? Oh enggak ada. Otaknya masih ada, tapi enggak ada hikmatnya. Kita sudah belajar kan kapan tuh hikmat itu pengertian, pengetahuan. Dalam, itu enggak punya pengetahuan kan, saya pernah punya saudara. Bukan gila sih, sempat gila, enggak tahu kenapa ya. Itu dijejeki semua, saya ceritain ibu saya, itu adiknya ibu saya, barusan sudah dipanggil Tuhan. Itu nyadui orang, suaminya disaduk apa, terus gini. Ditanya, waktu saya sudah sembuh ya, sadar. Kowe ngapain gitu? Aku rasanya kok jadi raja, jadi ratu. Terus nyuruh orang nendangi kayak orang apa anak buahnya. Jadi dia kan nggak sadar kan, sudah enggak, hikmatnya itu sudah kayak tumpul gitu. Ya, saya pernah lihat sendiri ini apa di Mojokerto dulu di mana itu ya, atau di Surabaya itu kayak ada kolam, jadi di tengah kota itu ada pancuran air. Oh Mojokerto kok ada pancuran, enggak tahu sekarang udah berfungsi enggak. Itu mandi di situ, mungkin dia bayangannya lagi kayak mandi di bak mandinya dia ya, yang mewah itu. Padahal itu di tengah jalan. Itu kan karena sudah enggak punya hikmat. Dia enggak bisa mengekspresikan yang benar. Ekspresinya orang gila, ya salah semua. Jadi orang itu bisa mengekspresikan karena ada kehidupan dan ada hikmat. Akhirnya ngerti, coba orang gila suruh ngomong kan enggak jelas. Ngomong apa? Karena hikmatnya sudah tumpul. Nah itu, saudara. Nah ini bicara masalah manusia, saudara. Mayat enggak bisa kan ada. Sekarang coba Allah itu apa tadi? Roh. Yohanes 4 ayat 24 ya, 23 atau 24 itu. Allah itu roh, barang saya menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau Allah itu roh, roh itu apa? Tidak berfisik, tidak mempunyai fisik. Nah manusia itu mempunyai fisik, fana, bukan roh, fisik. Kalau malaikat itu roh, saya tidak jelasin malaikat setan, lain kali kita akan belajar itu. Nah sekarang gimana caranya roh itu, yang tidak kelihatan itu, bisa mengekspresikan dirinya, menyatakan eksistensinya. Ini loh ada, kayak tadi kan guguk. Nah, anjing, walaupun tidak melihat. Kalau tidak ada suara, cuma lewat aja, anjing ngerti. Karena lihat fisiknya. Dan sekarang masanya roh itu tidak ada fisiknya. Bagaimana roh itu bisa mengekspresikan dirinya? Gimana, saudara? Ada ayat, ya lewat suara kan, misalnya suara. Cuman, lah ini, saudara pernah dengar, saya kalau terlalu melebar ke malaikat sama, kalau malaikat dicatat di Alkitab ya, ketika menjumpai Maria kan, itu ada penampakannya malaikat. Terus dia, salam bagimu hai Maria, ada suara. Ya puji Tuhan ya. Lah, saudara jangan tanya gini, saya membatasi ya. Lo setan Pak, setan itu juga malaikat, tapi malaikat yang jatuh ya. Nanti saudara kebablasan tanya, wedi nanti setan mau menunjukkan ekspresinya, eksistensinya, ngomong, wah, jadi takut. Enggak, saya jangan melebar ke situ dulu ya. Tapi kalau saudara cari dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu, nanti kenapa kok setan tidak bisa seperti malaikat seperti itu ya, mengekspresikan dirinya, menyatakan diri dengan berbicara, menampakkan diri. Nanti saya takutnya terlalu jauh, setan juga gitu Pak. Lah nanti itu ada jawabannya tersendiri ya, dibatasi Tuhan lah intinya. Saudara enggak perlu takut, nanti jangan-jangan setan muncul, menampakkan diri, ngomong, mengekspresikan diri. Itu nanti malah enggak tersampaikan maksud saya ya, jangan ya. Itu kita batasi, tapi itu ada ayatnya kok, dibatasi, jadi enggak sembarangan. Malaikat pun karena diutus Tuhan,
Ya, sampai hari ini siapa yang pernah lihat malaikat? Nah, kita kan kalau belajar ekspresi, malaikat itu roh, tidak ada fisik. Dia baru bisa kelihatan kalau fanero, menampakkan diri. Tapi sampai hari ini siapa pernah melihat malaikat? Tidak pernah. Saya juga tidak pernah. Tapi Alkitab mencatat ada penampakan. Bahkan yang paling mendekati kita perjanjian baru, Petrus waktu di penjara, tiba-tiba dibawa keluar sama malaikat. Pintu-pintu terbuka semua, itu luar biasa. Nanti lain kali belajar angelologi itu ada pelajaran tentang malaikat. Kita nanti melebar ke sana ya. Oke ya. Cuman saya mau ngajak Anda memikirkan bagaimana yang tidak kelihatan ini, roh ini bisa menyatakan dirinya, mengekspresikan diri dengan cara apa. Kalau gini Anda nanti bisa belajar, oh Tuhan itu juga roh, gimana caranya. Ya, menampakkan diri, tidak semua orang melihat penampakan itu seizin Tuhan, itu dibatasi nanti, memang pembatasan itu. Tertentu, Allah tidak selalu menampakkan diri jalan-jalan dari ujung bumi, Enggak, itu ada maksud rencana Tuhan. Gimana caranya yang tidak kelihatan ini bisa mengekspresikan diri. Yang pertama jelas lewat suara, Allah bisa berbicara. Allah bisa bicara enggak, saudaraku? Dan kita bisa ngerti seperti tadi kasih contoh anjing, ya bukan berarti saya menyamakan, enggak. Ini satu contoh sederhana banget. Guguk, kita ngerti, oh ada anjing gitu. Kaing, anjing kecepit gitu. Lah Allah itu juga yang enggak kelihatan tuh jadi kita ngerti melalui firman, suara. Kita mengerti eksistensinya. Ya, coba satu ayat dulu. Itu di Ulangan pasal 4. Saya kacamata saya, putus ya, nanti mau hari kemarin enggak sempat beli jadi. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 4, buka Ulangan pasal 4, mulai ayat yang ke, agak ini mata saya. Ulangan pasal 4, coba ya, ayat yang ke, ini aja biar cepet. Ayat yang ke 10 lah mulai. Gitu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, Allahmu, kisah di Gunung Sinai ya, di Horeb atau Sinai, waktu Tuhan berfirman, suruh bangsa itu berkumpul, ya supaya mereka, dan aku akan memberi, apa saudaraku dikatakan? Memberi mereka, umat Tuhan, mendengar, jadi supaya umat Tuhan mendengar suara Tuhan. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang bisa ngomong. Bukan cuma para nabi, bapak leluhur, umat pilihan orang Israel, seluruh bangsa itu mendengar ya suara Tuhan. Ya, jadi makanya tidak heran ya kalau saudara seberang kita kan kenapa sulit menerima firman jadi manusia, Allah bisa berbicara, itu karena tidak ada di kitabnya seperti itu. Kalau di kitab dari perjanjian lama ada tradisi sejarah yang menjelaskan bahwa Allah itu berkata-kata supaya aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Tujuannya apa? Sehingga mereka takut kepadaku selama, yang takut Tuhan ya. Mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian pada anak-anak mereka. 11, lalu kamu umat Tuhan Israel, itu sekitar berapa? 3 jutaan ya. 3 juta. Ya, jadi bagi orang Kristen, bagi Alkitab, ajaran kita, Allah itu bukan hanya bisa bicara pada lewat nabi saja. Lewat penglihatan saja, Allah itu suara audible pun bisa gitu. Allah itu bisa ngomong di depan seluruh 3 juta orang gitu. Ini terjadi. Lalu ayat 11, kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit. Menyala itu berapi ya, dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu ayat 12, Pak Saudaraku, berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara, ya tahu? Kata-kata kamu dengar. Kok ngerti ini suaranya Tuhan, saudaraku? Ya. Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya apa, saudaraku? Suara. Saya percaya kok bisa membedakan ini bukan suaranya Musa, itu di gunung, saudaraku. 3 juta orang. Gunung tuh, yang Mbak Asih senang ke gunung ya, naik ke puncak gunung. Kamu dari gunung teriak sekeras apapun, bisa nggak didengar orang yang di bawah gunung? Itu di bawah gunung mereka, nggak dengar. Ada suara yang berwibawa. Ya toh? Inilah apa hukum-hukumku misalnya. Ya. Jadi ada suara, tapi rupa nggak kamu lihat. Jadi cara
roh yang tidak kelihatan. Saya batasi tentang Allah ya saudaraku ya, karena kalau nanti malaikat gimana, setan gimana, Anda kepikiran nanti ya, jangan-jangan setan juga ngomong, aku takut nanti, enggak ya, itu kalau enggak izin Tuhan enggak bisa. Allah pun ini hanya beberapa kali saja menampakkan diri seperti ini saudaraku. Ya, jadi tidak selalu, dan ini memang ada maksud. Ada apa saudaraku? Maksud supaya umat Tuhan apa takut. Takut orang Israel biar Tuhan itu ada ya, hidup ya, nyata ada suaranya. Tapi rupanya tidak kelihatan. Tapi penampakannya ada. Saya akan loncat ke ayat yang ada 30 berapa ini? Biar cepat ya. Bentar ya. 30 coba. Oh sorry. Ini 32. Ini bagus saya senang banget ini. Sebab cobalah tanyakan, enggak, kita akan belajar tentang ekspresi supaya Anda ngerti ya. Allahmu itu yang kau sembah itu supaya kau ngerti. Ya. Karena tujuan saya gini, semakin Anda mengenal Allah, ngerti Allah, Anda akan mengenal Dia, mengerti Dia, Anda akan bersekutu dengan Dia, Anda akan punya hubungan dengan Dia, Anda akan hidup bersama Dia. Ya itu loh, bersekutu dengan Allah itu seperti itu, enggak cuman hanya sekedar wacana, enggak hanya sekedar 32 ya mulai ya, enggak hanya sekedar informasi, tapi enggak ngalami gitu loh. Umat Israel ngalami saudaraku ya. Bukan berarti saya suruh Anda ngalami seperti ini saudara ya. Itu terserah Tuhan, tapi ada suara yang audible, ada penglihatan. Tapi maksudnya saya tunjukkan Allah ini mengekspresikan dirinya, menunjukkan eksistensinya, menyingkapkan dirinya yang enggak kelihatan, yang roh tadi dengan cara, salah satu caranya adalah seperti ini, mengekspresikan melalui suara, melalui firman. Sebab dan juga teofani, penampakan. Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, sejak Adam. Sejak Adam sampai Musa itu diperkirakan berapa ya? Kalau Adam sampai Abraham 2000 ya. Ya hampir 3000-an ya. 2500 ya. Soalnya Abraham ke Musa itu 400-an lah ya. Saudaraku ya. Itu bayangkan sejak hampir 2000-an tahun lebih, 2500 tahun sejak Adam. Sejak waktu Allah menciptakan, apakah ada pernah terjadi suatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah, baca sama-sama 33, suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api. Ada api, ada suara. Api itu penampakannya. Suara itu muncul dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup. Ada enggak pernah terjadi seperti ini? Makanya sejarah umat Tuhan perjanjian lama, itu mengalami Tuhan secara langsung. Allah itu menyatakan diri itu loh. Aku ono. Aku itu loh ono. Bahasa Jerman. Aku itu loh ada. Muncul. Ada suara. Nah saudara, saya perlu ngomong begini karena gini saudara. Nantilah kita lanjutkan dulu. 34 ya. Nah ini karyanya, perbuatannya. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain, dari ini kan Israel diperbudak di Mesir ya, dengan cobaan-cobaan, ada tulah-tulah, tanda-tanda, air jadi darah, terus apa itu gelap gulita, apa itu terus ya kata berkeriapan, terus ada panen itu disikat sama belalang, apa itu ya, dan yang terakhir anak-anak sulung mati semua itu, sampai anaknya Fir'aun pun mati juga, putra mahkotanya itu, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mijat-mijat dan peperangan, ini karya Tuhan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, ini bahasa Kiai, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Jadi, ini kan tadi manusia mengekspresikan diri melalui perkataan dan ini perbuatannya Tuhan seperti ini. Melalui apa? Muji, tanda-tanda ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Orang Israel ngalami. Nah ini saya rindu baca, menunjukkan ini, Anda ngalami gitu saudara. Adakah suatu bangsa,
Adakah suatu agama kalau bahasa yang di muka bumi ini, yang Allahnya seperti ini? Allahnya yang menyatakan dirinya, mengekspresikan dirinya, eksistensinya, iki loh aku ada. Pernah dengar suara Tuhan? Orang sekarang kalau dengar suara dianggap sesat. Saya sebenarnya jarang bersaksi, saya sudah sering-sering sama Mas Yugo di KRSL. Saya dijumpai Tuhan bersyukur oleh kemurahan 3 kali. Ya enggak sering-sering amat, 3 kali. Saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya enggak perlu digembar-gemborin. Itu yang membuat iman, ngalami Tuhan gitu loh. Oh Tuhan itu ada. Jadi enggak cuma dari katanya pendeta saja. Saya ngomong begini, sharing begini supaya Anda enggak usah takut nanti jangan-jangan setan. Beda. Loh orang Israel kok tahu bahwa itu bukan setan? Loh setan bisa kan menyamar jadi malaikat terang. Kok itu tahu bahwa itu suaranya Tuhan? Beda. Tetap beda. Ya. Engkau diberi, ya toh, didapatkan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. 35. Engkau diberi melihatnya. Melihat apa sih sebetulnya saudaraku? Umat Israel diberi melihatnya supaya tahu untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada Allah selain Dia. Melihat apa saudaraku yang dilihat? Keajaiban Allah. Gitu loh saudaraku. Lah makanya nanti kita akan belajar, enggak tahu nonton enggak ini baru pembukaan ini. Yesus itu adalah gambar Allah. Ikon tu theo, gambarnya Allah yang enggak kelihatan itu. Itu di Kolose 1:15. Yesus itu adalah ikona theo, gambaran Allah. Ya, jadi coba catat nabi-nabi di mana, bahkan Al-Qur'an juga mengakui. Nabi, anggap aja Yesus dianggap nabi, silahkan. Memang Yesus itu manusia, memang iya silahkan. Yesus kan manusia, Yesus waktu di dunia jadi manusia enggak? Ya manusia kan. Jadi nabi enggak? Loh iya nabi. Loh dia menyampaikan firman, nabi itu artinya profetes, menyampaikan firman. Ya saudaraku, menyampaikan bernubuat, profetes artinya bernubuat, menyampaikan hal yang akan datang, itu nabi. Dia imam, iya mati kayu salib menebus dosa, menyelenggarakan pengampunan dosa. Imam itu kan yang mengadakan korban-korban itu, pengebusan dosa. Raja, iya waktu ditanya Pontius Pilatus, apakah engkau raja? Iya, kerajaanku tapi bukan dari dunia ini. Waktu naik ke surga, segala kuasa di tangan raja di atas segala raja. Iya memang dia raja, apa masalahnya? Nabi, iya memang nabi. Tapi coba, Al-Quran pun mengakui, nabi mana, nabi siapa yang mujizatnya paling banyak dan paling spektakuler. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang pernah membuat mata? Itu ceritanya tuh orang yang diludahin itu saudaraku tanah. Itu enggak punya mata loh. Yesus itu meludah ke tanah lalu mengaduk-aduk tanah itu dibuat apa saudaraku? Mata. Terus ditempel ke yang buta enggak punya mata, ditaruh. Cuci matamu di kolam Siloam. Langsung jadi mata ya apa saudara? Orang muslim malah di Qur'annya dicatat apa itu? Yesus membuat tanah liat dari mut gitu ya, tanah liat dibuat burung-burungan, ditiup hidup, ada ya. Loh saya mau tanya, kalau nabi ada yang bisa seperti itu? Tapi mereka alasannya itu bisa karena seizin Allah, iya. Karena enggak punya perjanjian lama seperti kita, di kita ini ada. Allah itu mengekspresikan dirinya melalui keajaiban. Makanya waktu Yesus datang, kamu lihat aku sama dengan lihat Bapa. Seperti Bapa, siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Membangkitkan orang mati, demikian juga anak. Membangkitkan siapapun yang diinginkannya. Bukan seizin Allah. Itu ayatnya ngomong siapapun yang kalau Tuhan Yesus mau membangkitkan bisa. Makanya tidak semua dibangkitkan kan. Kan ada rencana Tuhan. Nah, kalau sudah waktunya dipanggil, sudah selesai istirahat, masa dibangkitkan? Ayah saya, saudaraku, waktu dipanggil Tuhan, kan kolaps ya. 3 hari ya, ini saya nemen itu. Jadi tiba-tiba lihat televisi, tiba-tiba jatuh gitu ya. Terus tertidur ya, sampai 3 hari terus dipanggil. Itu waktu agak sadar itu dikasih enggak mau. Ibu saya makanya pasrah, enggak mau. Jadi memang seperti kayak ibu saya bisa nyadari, oh sudah capek lah hidup di dunia, mau ke rumah Bapak. Mungkin dalam keadaan itu melihat surga kok lebih enak ya. Wes aku gak gelem ning kene apalagi tahu sekarang ada corona. Wes ku ingin tetap di sini. Waktu itu hadirat Tuhan mungkin ya. Ayah saya waktu meninggal itu luar biasa di fotonya. Tersenyum saudaraku. Senyum.
Ya, anak Tuhan itu tidak ada istilah sakratul maut. Tidak ada di ajaran kita. Amin, saudaraku. Rest in peace. Kalau kita mati itu kita apa? Dikatakan beristirahat dengan damai, tenang. Wow. Itu berenang tidur, saudaraku. Nanti dibangunkan pada akhir zaman. Ya, amin, saudaraku. Tuhan. Lah Yesus makanya tidak bangkitkan semua. Mungkin ada yang waktunya, Tuhan aku senang di sana kok enak sama Bapak bersama Bapak. Wah, ya sudah masa. Jadi Tuhan itu membangkitkan siapapun yang Dia mau. Engkau telah diberi melihatnya. Jadi Allah itu mengekspresikan diri selain lewat suara atau firman logos. Melalui pekerjaannya ini loh. Makanya kenapa kita belajar mengenal Tuhan dan karyanya, kemuliaannya, keajaibannya. Maaf saudaraku, kalau Anda jadi orang Kristen tidak pernah ngalami pertolonganmu begitu ajaib. Allah itu ada enggak? Itu yang sering jadi pertanyaan akhirnya. Karena aku tidak pernah melihat Allah, suaranya aja enggak dengar. Ini yang masih mending dengar suara. Dengar khotbahnya pendetanya saja. Alamat saudaraku. Makanya saya mendorong Anda itu ngalami Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, gimana ngalami kalau saudara tahu enggak pertemuan saya yang kedua dengan Tuhan. Yang pertama tidak saya rencanakan karena panggilan Tuhan. Ini saya cerita dikit ya. Ya bukan sok, enggak supaya saya cerita gini, syukur-syukur Anda juga ngalami itu ya. Yang pertama itu saya waktu dalam keadaan berdosa, itu yang dipanggil Tuhan pertama kali. Bayangkan saya kondisi berdosa. Saya lari 4 tahun enggak ke gereja. Ya. Tiba-tiba Tuhan datang ya, itu waktu ikut retreat lah saudara. Tapi saya tahu sebelumnya ada prakondisinya sih. Waktu itu dengar khotbah, tapi masih belum sampai membuka hati saya lah. Saya masih, karena waktu itu saya masih nakal-nakalnya ya. Saya pacaran aja ceweknya 6 gitu ya. Senin ya, Sonya ya. Tak inget-inget namanya lupa enggak. Selasa siapa? Erwin, ada cewek Erwin itu. Terus 3 sudah lupa ya, puji Tuhan lupa. Kalau ingat bahaya. Ada yang pinter karate itu, saya lupa namanya. Itu saya seneng kok ceweknya kok gagah itu. Karate, pacari juga. Cewek tapi swanger, kuncir kuda ini badannya. Saya pengen nyoba. Jadi seorangnya suka nyoba. 6 itu, saya ingat itu karena tiap hari beda saya. Saya lupa namanya yang ini, enggak apa-apa ya. Saya pernah ketinggalan 1 foto ya waktu menikah. Coba istri saya, ini siapa ini? Marah, enggak boleh ya. Enggak sengaja ketelisut. Waplek dulu ya. Nah, saya udah nakal terus ke gereja 4 tahun enggak ke gereja. Karena saya berpikir percuma saya ke gereja. Ya, karena saya berpikir saya orang berdosa, mati masuk neraka. Buat apa ke gereja? Saya tipenya orang gitu. Ke gereja cuman duduk-duduk tok. Cuman setor muka tapi masuk neraka. Munafik, saya enggak mau. Sekalian, jadi saya tipe gitu. Sekalian dosa ya dosa, tak nikmati hedonisme, hidup sudah karu-karuan. Terus ada suatu retreat, saya kayaknya enggak nutut jelasin enggak apa-apa tentang ikon ini. Tapi Anda belajar ekspresi dulu aja loh. Ya, ekspresi. Apa itu ekspresi kan? Ekspresi. Allah bagaimana mengekspresikan dirinya. Kalau minggu lalu tentang firman dan hikmat ya, ini ekspresi melalui keajaiban, perbuatan karyanya. Ya. Saya waktu itu ada retreat diajak temen ya, karena saya bisa musik, bantu. Sebenarnya saya enggak pengen ikut saudaraku. Dibantu untuk main musik. Ya wis bantu dan ada ceweknya cantik-cantik kayaknya. Wah, siapa tahu dapat lagi. Koleksi lagi ya. Puji Tuhan anak saya enggak niru saya, saudara ya, lain ini. Datang main. Tiba-tiba saya tuh sudah 4 tahun enggak ke gereja, enggak pernah dengar khotbah, enggak pernah dengar pujian, ya belajar-belajar dulu lah. Ya, saya kok tiba-tiba merasa menikmati dan yang luar biasa, saudara. Pendeta-pendeta yang diundang untuk khotbah enggak ada yang datang, terkenal semua zaman itu, saudara. Saya enggak usah sebut lah. Mungkin sekarang udah almarhum semua ya. Terkenal banget, enggak bisa datang semua. Akhirnya yang khotbah guru sekolah minggu zaman apa? Guru agama, ya. Itu waktu kuliah saya, guru agama sama pengurus-pengurus persekutuan. Waduh ya teman-teman sendiri. Saya sempat kecewa, dengerin teman sendiri, guru agama udah sering gitu. Akhirnya agak biasa, tapi enggak tahu kok sedikit-sedikit masuk lah. Ini ceritanya, waktu malam-malam kita ada saat teduh ya, mau tidur. Ayo saat teduh dulu nyanyi itu. Saya nyanyi ya ikut-ikut aja. Waktu itu sudah enggak pakai musik kan. Nyanyi karena kelompok kecil ya, 5-4 orang satu kamar. Nyanyi, saya enggak tahu lagunya, ngikut aja lah itu. Waktu tiba-tiba seperti itu. Ya enggak tahu prakondisinya sudah Tuhan, saya enggak tahu Allah bekerja gimana. Tiba-tiba saya itu kedatangan seperti sinar. Memang bukan wujud manusia, seperti sinar. Ya,
Dan memang di Alkitab puji Tuhan ada, enggak ngawur. Paulus pernah ngalamin kan. Tapi yang lihat saya saja, kalau Paulus kan banyak orang lihat. Saya tiba-tiba ada sinar, yang penting apa? Ada suara gitu loh. Suara yang manggil saya, bertobat, ayo ikut aku, gitu aja saudaraku. Oh saya nangis, Tuhan saya ini orang berdosa, saya ini enggak layak lah. Saat itulah dengar itu pertemuan pertama. Akhirnya wah bener ada Tuhan itu ya, manggil. Terus saya ngomong gini, Tuhan aku ini orang berdosa. Saya ngomong, dablek saya. Kalau Tuhan, karena gini, aku kan enggak mau waktu itu. Tuhan jangan Tuhan, aku orang berdosa. Enggak layak. Jangan Tuhan, ayo datang. Ya, aku mau pakai kamu. Apalagi mau pakai, Tuhan jangan. Terus soalnya itu. Akhirnya saya tolak itu sampai 1 jam, 2 jam. Karena waktu manggil gitu, jadi teman-teman itu tiba-tiba lihat saya itu kayak gemeter, terus enggak tahu apa yang saya lihat ya. Kan cuma mereka lihat saya gemeter, terus saya nangis dan tiba-tiba teriak. Karena apa? Saya itu lagi nolak, lagi kayak pergumulan. Saya enggak mau. Jadi kayak dikira kesurupan, ada yang tumpang tangan, tumpang kaki, kurang ajar nanti kalau udah siapa ini? Ya agak sedikit sadar ya, saya didoain, teman-teman yang cowok itu datang, saya tidak sadar, kamu 2 jaman loh, masa saya lupa waktu itu. Saya cuma waktu itu Tuhan enggak mau saya kayak orang dikira kesurupan. Waktu itu saya lagi negois, saya enggak mau Tuhan, enggak mau. Bayangkan Tuhan datang, makanya itu firman Tuhan kan ngomong, Yesus datang, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi cari orang yang berdosa. Ini anugerah, saya orang berdosa. Jadi saya dipanggil Tuhan bukan karena saya kebenaran terlalu baik, enggak, didatangi Tuhan karena baik, enggak, orang berdosa. Dan Tuhan datang mau panggil saya, kalau enggak akan berdiri sampai hari ini di sini. Tetap dablek saya. Pacaran mungkin jadi 10 tambah. Ya. Jadi, waduh saya waktu itu nangis. Akhirnya nangisnya itu ketika saya lolos, ya sudah Tuhan saya nyerah. Nangis, lama nangis. Dan saya buat statement sama Tuhan, Tuhan Engkau tahu aku itu seperti ini. Kalau Tuhan mau panggil aku, mau pakai aku, ya kayak begini nih. Saya kadang tanggung jawab sendiri ya Tuhan. Kalau rusak ya sudah, saya pasrah. Hidup saya rusak ya apa? Maaf saudara, saya tidak bisa tanpa hari tanpa cewek. Maaf ya, saya sedikit ngomong. Saya hidup free sex bebas. 1 hari harus dapat cewek saya. Gampang ya, dengan keadaan saya waktu itu. Bayangkan harus hidup suci, hidup kudus, melayani Tuhan. Kon bayang no itu aja tidak sanggup saya. Tapi Tuhan panggil terus. Dan singkat cerita waktu saya nyerah, saya nangis dan saya ngomong dan terbukti saudara sampai hari ini oleh keajaiban Tuhan. Ya bukan karena saya hebat, Tuhan jaga hidup saya sampai hari ini. Amin saudaraku. Itu pertama. Yang kedua ini saya sharing kenapa yang penting. Saya waktu pulang dari retreat. Ya, ini kejadian setelah pulang acara itu saudaraku, mengalami perjumpaan Tuhan itu ada yang berbeda. Seperti ada damai, ada kekuatan Tuhan dan ada kemampuan dari Tuhan. Makanya anugerah itu pengertiannya juga bukan hanya pengampunan saja. Pengampunan yang diberikan, hadiah, pengampunan yang diberikan. Anugerah itu bicara kekuatan. 1, 2, 3 katakan kekuatan. Atau kemampuan, katakan 1, 2, 3 kemampuan. Diberi kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan dosa. Kalau enggak diberi anugerah enggak mampu saya. Saya bisa tinggalin satu-satu perempuan itu. Ya, wah saya tinggalin satu-satu. Ya, sudah usah panjang ceritanya. Saya diberi kemampuan untuk menghindari godaan-godaan setan yang terkutuk. Kalau enggak ada ini, tergoda terus saya. Dan yang luar biasa setelah itu, saudaraku, saya tuh enggak tahu. Setelah itu saksi hidupnya ibu saya. Ibu saya ngalami lihat saya pulang, dia enggak ngerti saya pulang dari mana mungkin dia. Saya masuk kamar, itu sekitar 2 minggu saya ingat, karena itu mau kuliah lagi, KRS ya, mau nyusun untuk kuliah lagi itu, kartu rencana studi itu. Saya 2 minggu sebelum nunggu itu di kamar, enggak pernah enggak keluar, enggak makan. Keluar tuh hanya kalau makan, lapar saja. Dan itu kadang-kadang sehari enggak makan. Kadang ya pas lapar kayak orang puasa, tanpa sadar kayak orang puasa. Doa, baca Alkitab, itu yang saya kerjakan. Saudara. Nah keajaiban itu mengubah hidup saya gitu loh Mas. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Ekspresi Allah tadi itu waktu datang dalam hidup saya itu mengubah hidup saya. Jadi yang mengubah hidup saya bukan khotbah pendeta. Bukan karena rajin ke gereja, 4 tahun enggak ke gereja. Bukan karena ada yang mengkhotbahi saya. Ya memang orang bisa lewat khotbah terus Anda ngalami Tuhan. Bisa, puji Tuhan gitu. Ya. Tapi yang utama bukan khotbahnya. Yang utama bukan datang ke gereja, yang utama bukan baca Alkitab. Tapi ngalami ekspresinya Tuhan. Penyataan dirinya Tuhan, Anda ngalami. Ini memang, maaf kalau gereja tradisional gini, sesat. Kalau sesat terbukti saya sampai hari enggak. Jadi hamba Tuhan. Kalau itu sesat, kan dianggap maaf ya, kalau gereja-gereja tradisional kan, masa ketemu Tuhan, masa kan dianggap aneh, saudaraku. Sesat kan, ngawur itu.
Kalau nggak ngalami itu, saya nggak akan jadi seperti sekarang. Orang tua saya bisa saksinya kayak apa saya dulu. Itu aja nakalnya nggak tahu semua. Saya kalau cerita malu ya masa lalu saya. Loh saya bisa berubah karena apa gitu loh. Karena Tuhan menyatakan di dirinya. Dan yang kedua ini, saudara, 2 minggu itu saya cuman jadi kayak orang puasa. Saya hanya makan, minum kalau pas lapar, pas haus. Gak haus ya enggak minum, enggak lapar ya enggak makan. Enggak pengen kencing ya enggak keluar. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Saya berdoa baca Alkitab, sampai satu ayat Musa. Waktu itu Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Karena waktu itu Musa hanya dengar suara saja. Aku pengen lihat, ini sebelum ngalami ini loh ya kan. Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu seperti apa. Waktu itu Tuhan, kamu tidak akan bisa melihat aku, karena lihat aku tidak ada yang tahan akan mati. Tapi kamu akan, my back ya, kamu tahu ya, lihat punggungku, kamu akan lihat belakangku. Tapi akan menutupi matamu supaya kemuliaan apa? Kamu tidak dilanda oleh kemuliaan. Karena lihat Tuhan mati, saudaraku. Wah itu ditutup. Terus sama itu saya sama baca ini, Yesaya. Ada Tuhan itu duduk di bait suci, ujung jubahnya. Saya waktu baca itu, nah ini saudara dengar, ada kerinduan. Aduh. Musa, Yesaya kok ditemui Tuhan ya. Saya pernah waktu itu karena minta lagi nggak ditemu-temui. Tuhan waktu di retreat dulu datang lagi, nggak datang. Kan minta lagi Tuhan. Terus tiba-tiba baca ini, kerinduan tuh muncul kuat banget. Waktu saya waktu itu saya berdoa. Tiba-tiba waktu saya berdoa ini ngalami sudah benar. Saya rasakan tuh seperti kayak ujung jubah itu Yesaya pasal 6 baca tuh. Kena, langsung saya jatuh di tempat tidur jatuh, dilawat Tuhan. Ini contoh aja. Ngalami. Ya makanya itu yang kedua, sama yang ketiga panjang untuk ceritanya. Singkat cerita, dari situ kalau orang mau ngomong, wah Yesus itu bukan Tuhan. Walaupun apa Tuhan manusia gini, orang mau ngomong apapun, saya tetap punya iman, bukan karena akal saya masalah bisa ngerti atau enggak ngerti, karena ngalami. Dan ngalami itu bukan cuma ngalami secara hanya seperti penglihatan yang tidak ada ujungnya apa-apa. Ngalami perubahan hidup. Itu loh saudaraku. Yang paling penting kan ini, ngalami. Supaya aku menampakkan diri kepada umat supaya mereka takut. Tadi kan umat Tuhan dijumpai Tuhan supaya mereka takut kepadaku. Supaya mereka hidup menjadi umatku, taat kepadaku. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Makanya saya rindu Anda ngalami hal ini. Coba ayat ini juga. 36, ini. Dari langit. Iya, ini Allah yang menampakkan diri tadi yang berbicara. Membiarkan engkau, baca sama-sama. Mendengar suaranya. Untuk mengajari engkau. Dari mana saudaraku? Langit. Terus, koma. Terus di bumi. Allah yang sama, iya. Membiarkan engkau. Melihat apinya yang besar. Terus, dan segala perkataannya kau dengar dari mana? Tengah-tengah api itu. Allah ini bicara dari mana sih? Dari langit atau dari tengah-tengah api yang di gunung tuh? Ada api menyala-nyala. Itu kalau saudara baca Keluaran 19. Itu seperti dapur yang menyala-nyala. Gunung itu gedenya seperti itu api semua. Ada suara dari tengah-tengah api itu. Tuhan itu bicara dari mana? Dari langit atau dari tengah-tengah api? Loh, ayat ini loh. Dari langit, ia membiarkan kau mendengar. Jadi Tuhan bicara dari langit enggak? Dari langit. Untuk mengajari engkau. Di bumi, ia membiarkan kau melihat api yang besar dan suara perkataannya juga. Yang kau dengar dari mana? Ini loh maha hadir Tuhan itu. Makanya orang, Tuhan Allah firman berbicara jadi manusia. Itu kan ada ustadz tanya soalnya, waktu Yesus disalib, dibaptis. Katanya Allah jadi manusia, firman jadi manusia, Yesus. Waktu firman itu jadi manusia kok dari langit kok ada suara Bapa. Inilah, tahu enggak kisah pembaptisan itu? Waktu Yesus keluar dari langit dari air, ada suara dari langit, dari surga. Inilah anak yang kukasih. Loh itu dengar semua. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Loh ini firman sudah jadi manusia kok. Allah masih punya firman. Dipikir Allah jadi bisu. Karena firmannya sudah jadi manusia. Itu pikiran physically. Cara berpikir metafisik. Saya sudah pernah ngajarin kan. Tentang maha hadir. Ini salah satu contoh ayatnya. Dari langit Allah ngomong, dari api Allah ngomong.
Kalau menurut Anda siapa yang, kalau dari langit itu, Bapa. Suara Bapa, inilah anak yang kukasih. Terus dari tengah-tengah api, di bumi, ini teofani. Yesus itu juga teofaninya Allah. Ya, jadi Allah itu Allah yang dapat dilihat. Kolose 1:15. Yesus adalah ikon tuteo, gambar Allah yang bisa dilihat, yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Ada suara dari api juga. Loh kok ada dua Allah? Oh, orang Israel tidak pernah berpikir begitu. Oh, Allah dari langit sama Allah dari api. Mana yang disembah bingung? Oh, orang ngono mikirin. Mereka tahu Allah mereka ya maha hadir. Mereka tahu Allah bisa di surga berbicara, Allah bisa di bumi menyatakan diri. Jadi waktu Yesus datang ke dunia jadi manusia, apakah surga kosong? Enggak. Allah di langit dan Allah di bumi. Berfirman dari langit juga berfirman dari bumi. Itulah Allah yang kita sembah. Amin, saudaraku? Ya, waktu enggak cukup ya. Ikonnya minggu depan berarti. Ikon tuteo ya minggu depan. Itu juga, tapi saya lagi ngajarin tentang ekspresi. Dan terakhir ini, terakhir. Tadi apa? Saya buka. Ayub pasal 4 ayat 15 enggak salah. Terakhir ya, selain kita doa. Ayo siap-siap tim musiknya. Ini bagus ini, ayat Ayub 4 ayat 15. Ayub 4 ayat 15. Coba baca ini, saudara. Ayub. Kamu kok Yunus? 4 ayat 15. Maju dulu, siap-siap karena waktu ya. Ayub 4 ayat 15. Saya berharap Anda jadi orang Kristen ya, jadi umat Tuhan, jadi anak Tuhan. Janganlah jadi ngelek ya. Ayub 14, nggak usah diketik. Ayub pasal 4 ayat 15 ya. Anda jadi umat Tuhan, saya bacain aja. Jadi orang Kristen ya, jadi anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar jadi anggota gereja, Anda sekedar agama KTP Kristen, tapi di manakah ada suatu bangsa, suatu agama, satu kaum, satu umat yang Allahnya seperti Allah kita, yang menampakkan diri kepada umatnya. Allah kita adalah Allah yang mengekspresikan diri, bukan Allah yang duduk-duduk di surga, tengok-tengok, lihat-lihat, enggak ngapa-ngapain, no. Allah yang di langit dan Allah yang di bumi, berbicara dari langit, berbicara dari bumi, menampakkan tanda-tanda ajaib di langit juga tanda-tanda ajaib di bumi. Itu Allah yang kita sembah. Nanti minggu depan belajar, itulah Yesus nanti. Ya, Anda alami keajaiban Tuhan. Tidak bisa ya, Ayub pasal 4 saya bacain. Ayub pasal 4, buka saudaraku, yang bawa HP. Oh, bawa HP. Sekarang bukan bawa Alkitab ya, yang bawa HP ya. Ayub pasal 4 ayat 15. Coba baca. 1, 2, 3. Suatu roh melewati aku. Apa yang Anda rasakan? Tegaklah bulu rumahku. Nah ini secara umum ya, kalau roh itu lewat, bisa dirasakan. Jadi gini, roh itu tidak kelihatan. Roh itu non fisik, tidak berfisik. Fisik itu ini loh, yang jasmani. Jadi roh itu tidak bisa dilihat. Makanya tadi saya katakan, tapi roh itu bisa dirasakan. Kalau Allah datang, menyatakan diri, mengekspresikan diri. Memang tidak melihat. Puji Tuhan kau dapat penglihatan, tapi tidak selalu. Puji Tuhan kau mendengar suaranya, tapi tidak selalu Tuhan bicara. Tapi yang jelas Alkitab mencatat ketika roh itu datang. Merinding. Ada yang dirasakan. Saudara, waktu ke gereja nyembah Tuhan terasa enggak sesuatu? Amin, saudaraku? Itu. Tapi saya harap Anda rindukan, tidak hanya cuma merinding-merinding saja. Terima kasih Tuhan, ngalami Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Dari awal, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
aku lebih dalam untuk mengenal. Tidak akan Anda rindu mengenal, mengalami Tuhan, mengalami pernyataan diri Tuhan, pewahyuan Tuhan. Bapakku pinta, layakkan aku Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Sama-sama bertemu muka dengan muka. Rindukan saudara, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ku rindukan, aku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi, Bapakku. Pelan-pelan bangkit beri saudaraku. Mari kita datang pada Tuhan, rindu. Menyenangkan. Kami rindu, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawaku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa, ini yang ku pinta. Bapakku pinta, layakkan aku, layakkan aku. Bawa kami Tuhan, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang sama-sama suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bertemu muka dengan muka, bertemu muka. Suatu kali kita akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan, melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, kata firman Tuhan. Oh Tuhan, Allah kita hidup, Allah kita real, nyata, ada, eksis. Dan Dia mengekspresikan dirinya, Dia menyatakan dirinya. Dan Anda akan mengenal dan berjumpa dengan Dia. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan diam dalam Allah kita yang kita sembah, bukan Allah yang abstrak, yang tidak jelas, yang hanya diwacanakan, diinformasikan, diberitakan, tapi tidak ngerti seperti apa. Bangsa manakah yang seperti kita, bangsa pilihan, kata firman Tuhan, yang punya Allah seperti Allah kita, yang berbicara langsung kepada umatnya, yang memilih langsung umatnya, memanggil umatnya dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, kata firman Tuhan.
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil keluar dari gelap untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah panggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saya adalah orang yang dari kegelapan dulunya, tapi oleh perbuatan yang ajaib dari Tuhan dipanggil. Enggak mungkin ada manusia bisa menobatkan saya. Tidak ada mungkin saya bisa bertobat secara manusia. Tapi karena Allah begitu mengasihi dan ajaib, bahwa kita keluar dari gelap pada terang. Inilah Allah kita. Kau punya pengalaman dengan Tuhan. Memang tidak harus yang spektakuler, tapi engkau tahu bahwa engkau dulunya gelap, tapi sekarang terang. Engkau dibawa keluar dari kegelapan, tidak terus hidup dalam kegelapan, tapi kau sekarang hidup di dalam terang. Itulah anak-anak terang, itulah anak-anak Allah. Ngalami Tuhan. Memang kita tidak bisa melihat, karena Allah itu roh. Tapi seizin Tuhan dia bisa berteofani. Dia menyatakan, menampakkan diri. Dia bisa berbicara audible langsung ataupun suara mungkin lembut di hati kita. Dia bisa menampakkan diri secara nyata maupun secara penglihatan. Dan yang lebih penting dia bisa menyatakan kemuliaan kuasanya, mujizat keajaibannya. Yang terutama ketika menyelamatkan engkau dari gelap, dari dosa, pada keselamatan, dari maut pada kehidupan yang kekal. Inilah Kristenan yang sejati, saudara. Bukan sekedar agama, bukan sekedar wacana, bukan sekedar teori, tapi engkau ngalami Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Dia ada, eksis. Dia hidup. Dia hidup. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam Jesus. kasih-Mu Bapa, oh Tuhan. Jamaah, rasakan jamahan Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Diam dalam bait-Mu, oh Tuhanku, rindukan. Apa yang kau rindu? Selalu bersama Dia. Diam dalam bait-Mu, diam dalam diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami rindu Tuhan. Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar. Dia berkata, anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tapi aku datang untuk menyelamatkan. Amin. Kalau saudara merasa dirimu orang yang tidak layak, orang yang berdosa, jangan kecil hati, jangan takut. Justru itulah yang dicari Tuhan. Amin. Saya tidak pernah merasa diri saya paling suci, paling baik, paling hebat. No, saya sadar saya orang berdosa. Karena itulah saya dicari Tuhan, dipanggil Tuhan, dibawanya keluar dari gelap pada terang. Yesus datang untuk mencari saya orang berdosa. Yesus datang untuk mencari orang yang sakit, mengalami pemulihan. Yesus datang untuk mencari saudara. Alami, rasakan keajaiban. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Oh, buat anugerah-Mu. terima kasih Tuhan. Terima Tuhan itu kasih dekat. Kau hadir Tuhan. Orang yang patah hatinya, kata firman, remuk jiwanya. Ya Tuhan. Saya ngalami sendiri, hidup saya hancur. Saya punya teman hamba Tuhan juga, dia mau bunuh diri, maaf dia cewek, hamil di luar nikah, dia mau bunuh diri, sekarang jadi hamba Tuhan. Saudara bisa lihat di YouTube Debbie Bashir, teman saya, yang bimbing istri saya juga sempat. Dia kesaksiannya. Dia sempat mau bunuh diri. Tuhan datang, dia bukan orang Kristen, saudara, sebelumnya bukan orang Kristen. Tiba-tiba dengar suara memanggil dia. Sekarang jadi hamba Tuhan. Terima kasih. Pendeta tidak bisa menyelamatkan, gereja tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan, Amin, saudara. amin, amin Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, Yesus. Tuhan itu dekat, Amin. dekat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bahkan remuk jiwanya, patah hatinya, Tuhan dekat juga untuk Yes. memulihkan. Amin. Orang yang sakit, orang yang berdosa, orang yang dianggap hina oleh dunia ini. Yesus datang Terima kasih. untuk memberikan kemuliaannya. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. haleluya. Oh, pertolonganmu Tuhan kita hidup, Begitu eksis, ada, nyata, real. Akan melihat keajaibannya, memikat hatiku. memanggil engkau, membebaskan engkau Kini mataku dari kuasa kegelapan tertuju padamu. untuk dijadikan umatnya. Rasakan Kasih-Mu Tuhan, oh pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Allah kita, Allah yang bekerja, Allah yang berkarya dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh, kini mataku tertuju padamu. Rasakan Tuhan kasih-Nya, rasakan Dia. Oh, sekali lagi sambil kita angkat tangan kita sama-sama. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kau sanggup Tuhan, ketika kami tidak sanggup, Engkau sanggup. Anugerah-Mu memampukan kami. Tak sanggup, di situ tangan-Mu Tuhan bekerja. Pertolongan-Mu, haleluya, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku my eyes tertuju padamu. I want to see You. Rasakan I want to see You, Jesus. Kini mataku, Jesus. Kini mataku, I want to see You. Tertuju padamu. Biarkan umatmu melihat. Ku rasakan, biarkan umatmu mendengar suara-Mu. Tuhan. Ku rasakan
kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami ngalami, merasakan. Biarkan umat-Mu mendengar suara-Mu. Dari langit, Kau izinkan mendengar suara-Mu. Dari bumi, Kau izinkan mereka juga mendengar suara-Mu. Dan mereka akan menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami umat-Mu, kami yang Kau sudah panggil, Kau pilih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau baik. Amin, amin. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan Tuhan. Setiap firman yang diberitakan jatuh di tanah yang baik. Supaya anak-anak-Mu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Memiliki pengalaman dengan Engkau secara rohani. Merasakan kehadiran-Mu, eksistensi-Mu, keberadaan-Mu, hadirat-Mu. Biar umat-Mu Kau biarkan melihatnya, ngalaminya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Allah kami Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dan biar umat-Mu berdiri tegak. Dan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan firman Tuhan di tengah-tengah itu bicara di akhir zaman. Orang yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Kuat dan bertindak. Di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Tengah-tengah kesulitan ekonomi. Tengah-tengah krisis. Di akhir zaman. Umat Tuhan. Umat yang mengenal Allahnya. Is strong. Strong, kuat. Teguh. Dan akan take action, akan bertindak. Memberitakan, untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Keajaiban Tuhan. Di dalam hidupnya. Yang dialaminya. Untuk menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Kemuliaan namanya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini. Buat ibadah hari ini. Kami bersyukur. Kami akan tinggalkan tempat ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan roh-Mu Tuhan, penuh dengan firman-Mu, penuh dengan kasih-Mu, penuh dengan pengalaman yang indah dengan Tuhan, yang hidup, yang nyata. Terima kasih. Pulanglah saudaraku. Damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Terima di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati kita semua. Amin.